Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Syakila, saya berasal dari kelas 12 MIPA 2. Baik, saya akan mempresentasikan materi mengenai iman kepada hari akhir. Yang pertama, saya akan menjelaskan makna iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir adalah sesuatu yang wajib kita imani sebagai umat muslim, walaupun kita tidak mengetahui kapan akan terjadinya hari akhir, tetapi di Al-Quran sudah dituliskan bahwa diwajibkan semua kaum muslim untuk mengimaninya. Mengimani hari akhir adalah salah satu cara agar kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dari diri kita sudah banyak yang terlena dengan kehidupan duniawi yang hanya mengedepankan kehidupan dunia akhirat. Adapun pengertian hari akhir menurut bahasa dan istilah. Hari akhir menurut bahasa artinya hari penghabisan yang terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 177 dan juga disebut hari pembalasan dalam Quran Surah Al-Fatihah ayat 4. Adapun istilah hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta beserta isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang kedua yaitu periode hari akhir. Periode hari akhir ada 8. Yang pertama itu Yaumul Hisab. Setelah hancurnya alam semesta termasuk manusia, maka terjadilah hari kebangkitan. Hari kebangkitan adalah hari proses dibangkitkan semua makhluk dari alam kubur. Yang kedua yaitu Yaumul Hasyar. Yaumul Hasyar adalah hari berkumpulnya manusia yang telah dibangkitkan dari kuburnya masing-masing yang akan digiring ke tempat yang luas yaitu pada mahsyar. Yang ketiga yaitu buku catatan. Setiap orang di alam mahsyar memiliki buku catatan masing-masing atau kitab kehidupan yang telah dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Kitab catatan berisi tentang semua perbuatan dan perkataan manusia selama ia hidup di dunia. Yang keempat yaitu Yaumul Hisab dan Mizan. Yaumul Hisab adalah hari ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan amalan akhirat yang akan dihisab dan segala dosa besar dan kecil yang akan dihitung secara saksama dan adil. Pada saat amalan kita dihitung, anggota tubuh kita ikut jadi saksi. Selanjutnya itu Yaumul Mizan. Yaumul Mizan adalah timbangan adil yang berisi kebajikan dan kejahatan yang telah diperbuat oleh manusia. Setiap orang ditimbang amalnya dengan seadil-adilnya. Yang kelima yaitu Asyirah. Asyirah adalah jembatan yang membentang di atas neraka menuju surga. Mudah atau sulitnya melewati Asyirah itu tergantung dari amal perbuatan manusia. Yang keenam yaitu ada Yaumul Jaza. Yaumul Jaza suatu hari ketika semua manusia akan menerima balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balasan yang akan seseorang terima itu tergantung dari perbuatannya selama ia hidup di dunia. Yang ketujuh yaitu balasan perbuatan baik dengan surga. Setelah semua orang dihisab dan melalui timbangan, maka mereka diberikan balasan atas semua amal perbuatannya. Disinilah manusia menjadi dua golongan. Adapun bagi mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mendapatkan balasan yang setara yaitu berupa surga. Surga disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai karunia untuk hambanya. Yang kedelapan yaitu balasan perbuatan buruk dengan neraka. Adapun orang yang selama hidup melakukan perbuatan jahat, maksiat, tercela dan kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kufur kepada ajaran dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka akan mendapatkan balasan yang setara dengan apa yang telah dia perbuat. Baik, yang ketiga yaitu hakikat beriman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima
yang wajib kita yakini oleh setiap muslim. Segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia di dunia yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Banyak ayat dan hadis yang memerintah kita agar kita beriman kepada hari akhir. Salah satunya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Artinya, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad dan kitab-kitab yang telah turun sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Yang keempat yaitu semangat beribadah. Adapun beberapa cara agar kita semangat dalam beribadah. Yang pertama itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, cari manfaat dari ibadah, perbanyak istighfar, menghindari dosa, istiqomah dengan ibadah yang ringan, rajin menuntut ilmu, memiliki lingkungan yang soleh. Itulah presentasi materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.